guys, kembali lagi di channel Rumah Satwa. Kali ini saya sedang di Bedugul. Nah, siapa yang nggak tahu tempatnya nih guys? Coba kasih lihat tempatnya. Nah, ini tuh mini zoo yang ada di Bedugul nih Pak. Ya. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu mini zoo yang ada di Bedugul niki, tapi nikilah ownernya dengan Pak Sira Pak. Ya, Dengah Budiarta. Nah, Pak Dengah Budiarta. Pak Dengah ini adalah owner dari mini zoo. Nah, niki Pak, yang mau lihat hewan-hewannya di sini. Silakan. Kita mulai dari mana dulu niki Pak? Yang mana dari kelelawar bisa? Dari kelelawar ya? Yuk guys, kita ke kelelawar. Ini guys, kelelawar. Nah, kok bisa jinak gini kelelawarnya Pak? Gimana caranya niki? Ya ini kan binatangnya itu apa namanya? Binatangnya kita latih dulu. Oh, dilatih. Ya, setelah dilatih karakternya itu apa namanya bisa dia menyesuaikan. Nanti baru kita bisa pajang. Prosesnya itu lama. Oh, lama Pak? Lama. Nah, satu hewan berapa gini biasa Pak? Berapa lama untuk dilatihnya? Itu tergantung daripada hewannya. betul. Hewannya apakah karakter hewannya itu memang karakter binatang yang bagus? Bagus. Karena satu binatang memiliki karakter yang berbeda. Ya. Walaupun jenis binatangnya sama, Ya, betul Pak. tetapi karakter binatangnya itu berbeda. Ya, betul. Nah, sekarang tergantung kita memilih binatang itu. Oh, gitu. Kalau kita pintar memilih bibitnya, walaupun dia sudah besar, dia bisa dijinakkan. Oh, gitu Pak. Nah, tetapi kalau karakternya yang bagus, seperti karakter manusia, Ya. walaupun dipelihara lama, dia akan Tetap tetap kembali agresif. ya ke alam liarnya lah Pak ya. Iya. Gitu guys, berarti ini tuh dilatih dulu guys, baru bisa dipajang seperti ini Pak ya. Bisa dipajang. Nah, kalau nggak dilatih ini kayak kabur kayak Ya. ya Pak nih. Kalau sebenarnya ini kan binatang yang agresif. Ya, betul. Kalau Nah, ini kan dipajangnya di pinggir jalan. betul Pak. Jangankan orang, mobil saja yang lewat di sebelah binatang ini pasti akan lari. Ya, betul Pak. Nah, ini karena ini kan binatangnya sudah dia mengerti. Binatang yang jinak itu adalah binatang yang mengerti. Ya. Mengerti bahwa dirinya itu tidak terancam oleh Terancam kehadiran orang. Ya, betul. Nah, itu dia akhirnya dia mengerti. Seperti ini kan. Nah, dia kan biasa. Nah, seperti kayak ini kan. Dia gigit tetapi tidak keras. Ya. Nah, dia bisa dipegang. Dia jadinya percaya sama manusia Pak ya. Ya, ada rasa takutnya lagi ya. Nggak terancam lah. Tidak terancam. Karena dia apa namanya? Otak mereka ini pada dasarnya kalau kita berbicara binatang itu punya otak. Jadi bagaimana kita memberikan doktrin ke otaknya itu agar dia bisa mengerti ke kita. Ya, gitu guys penjelasannya kenapa kelelawar ini bisa diam di sini. Kalau liar udah pasti kabur Pak ya. Ya, Udah pasti kabur. pasti kabur dia. Dan juga tidak bisa dipegang-pegang. Dia pasti menggigit. Bisa dipegang lagi Pak? Bisa. Gimana caranya nih? Nggak galak nih? Udah biasa. Dia kan udah biasa dipegang. Pegang ya? Oh iya guys, nggak terlalu galak guys. Ya, ditaruh aja udah kayu. Nah, Ini nggak berantem ya Pak? Nggak ya? Kayak bersana aja gitu mungkin ya? ini kan satu apa namanya? Satu pasang. Oh, itu pasang? Ini yang jantan, ini yang Udah pernah gini Pak? Tahun udah biasa. Kawin beranak biasa. Oh gitu? Ya. Anak-anaknya kemana? Anaknya ini tuh ada anaknya yang kecil itu. Oh, itu anaknya itu? Ya, yang kecilan di sana itu ada anaknya. Oh gitu. Nah, ini ada musang bulan Pak ya? Ya, musang bulan. Musang bulan. Ini kayak rawatan lama juga nih Pak ya? Lama. Lama ya? Lama. Udah berapa tahun mungkin nih Pak peliharanya? Ini sudah 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun guys. Nah, biasanya musang-musangnya kan galak deh Pak ya? Tapi sama kayak tadi ya, kita tadi gitu ya? Ya, musang itu prosesnya dalam pertama yang untuk atraksi, untuk yang dikasih ke wisatawan itu binatang yang sudah terlatih. Jangan yang belum terlatih lalu kita kasih ke orang nanti takutnya kan bahaya. bahaya menggigit. Lagi binatang liar Pak ya? Ya, Bisa dipegang? bisa. Bapak aja pegang. Nah, ini guys. Lihat nih. Ini, coba. Oh, jangan dilawan ya. Rangkul kayak bayi. Wih. Kayak kucing deh Pak ya? Nih guys. Musang bulan. Nah, Ya, OB dia nih ya, obesitas. ya. Obesitas ya guys. Apa makanannya nih Pak?
apa namanya makanan Musang. Buah. Makanan. Oh, buah. buah pisang, kemudian daging juga dikasih. Oh, daging juga. Daging ikan ya? Daging kepala ayam. Oh, kepala ayam. Kita lagi Pak Ke burung hantu. Nah, ini ada burung hantu. Ini apa jenisnya, Pak? ini jenis pupi. Madu pupi setahun. Oh, setahun. Nah, ini makanannya terkasih daging, Pak ya? Ya, Daging. makanannya ikan Ya, juga ikan. dia. Kemudian tikus. Tikus. Nah, tapi kalau sudah dipelihara dia menyesuaikan. Menyesuaikan. Oh, berarti perawatan ya baru lah bisa dibilang, Pak ya? Nah, tapi udah biasa. Udah biasa. Jadi kalau dipegang sakit. Ini Nah, kukunya kan udah. kukunya udah dipotong. Potongnya ujung-ujungnya saja. Ujung-ujungnya saja. Jangan Jangan semua. jangan semua karena harus ada teorinya juga Teorinya. memotongnya. Sama kayak iguana kan itu juga, Pak. Iguana Di ujungnya aja. Semuanya ini kelelawar, musang, burung. Mereka itu kan ujung kukunya itu kayak jarum. Iya, kayak jarum. Itu Kayak ada yang tumbuh warna hitam gitu. itu kalau memang dia aslinya masih kita pegang itu, ya tangan itu tergores. Tergores, masih robek juga, Pak. Ya robek gitu. Yuk, kita lanjut, Pak. Sini ada iguana. Ini rawatan lama juga nih, Pak. Ya, baru Nah. 6 bulanan. Oh, 6 bulanan baru nih. Tapi udah anteng nih. Udah biasa dia. Udah anteng. Di bawahnya ini ada ular, Pak ya? Ya ada ular tuh. Nah, guys, red iguana. Sama kayak si Marco di rumah, guys. Red iguana. Nah, yuk, Pak, kita lihat ular-ularnya. Rentik. Udah rentik, guys. Tapi kenapa matanya nih, Pak? Mau ganti kulit. Oh iya ya. Kalau mau ganti kulit. Oh iya, makanya kelihatan. Dia mau shading, guys. Lagi dikit ya, Pak. Ya, Tapi itu bahaya sih, Pak. Kalau rentik kita deketin. dia memang masih agresif dalam keadaan Galak. apapun Ya, dia akan galak. salah. Itu tuh balik lagi ke sifat hewannya masing-masing, Pak ya. Ya. Nah ini yang sudah ganti kulit ini. Udah shading. Set biasa gitu. Oh, rentik biasa nih. Kalau dia waktu ganti kulit itu lebih kuning dia. Oh, ini lebih kuning? Lebih kuning. Wih. Udah kayak megang anjing ya. Ini rawatan lama nih, Pak. Ini sudah 2 tahun. 2 tahun. Ya ular itu sama saja. Ya. Kecil juga sama, besar juga sama. Yang penting kalau memang dia sudah jinak ya jinak. Nah, Tetapi cukup harus berhati-hati juga. ya, Sejinak apapun ular, artinya situasinya. ya situ. Ya, kadang-kadang binatang itu kan salah tangkap. Pada waktu malam hari, kalau malam hari itu biasanya pas kita habis memegang Ayam gitu. ayam, kita ngasih makan. Nah ini tangannya Tangan kita kadang-kadang berbau ayam. bau ayam. Itu kita harus hati-hati. Sikat dan sih, Pak. Ya, Itu, guys. Pokoknya galak jinaknya hewan, balik lagi ke hewannya nih, Pak ya. balik ke hewannya. Nah itu yang pertama. Kemudian tergantung kita. Tergantung kita juga. Kalau kita memang memiliki ilmu pada bidang Ya. itu bisa. Tetapi kalau kita tidak memiliki ilmu pada bidang hewan, jangan coba-coba. Coba. Karena artinya coba-coba itu berarti tidak memiliki ilmu dasar. Ya, betul. Karena semuanya harus ada ilmu-ilmu dasarnya. Tidak boleh sembarangan. Karena jinaknya binatang di tempat orang yang memiliki dengan di tempat kita Ya, tentu akan berbeda. udah jauh. Nah itu kita harus hati-hati. Minimal kita harus tahu tentang binatang itu. Datang dulu. Misalnya seperti kan iguana, sifatnya dia bagaimana? Ya, betul. Ini burung juga sifatnya dia bagaimana? Kita harus pahami dulu Pahami dia. secara umumnya, guys. Gitu. Baru kita belajar lebih dalam lagi. Baru kita mempelajari binatang itu sendiri. Nah, kalau kita tidak mau mempelajari itu, sikap kita kaku, Ya. tidak akan bisa di binatang. Ya, betul. Kita harus fleksibel. Pertama kita binatang itu kaku dengan dirinya, kita yang harus mengalah. Ya, betul. Kalau seandainya nanti ketika binatang itu sudah mengerti, ya harus menuruti kita. Ya, betul. Nah itu Oke. sistemnya. Itu dah yang bener, guys. Intinya kalau mau mengerti hewan, pelajari secara umum dulu hewan itu, guys. Gitu. Apalagi kalau mau pelihara, Pak ya, Ya. harus banyak baca. Harus banyak baca. Supaya pas kita pelihara hewannya, biar hewannya nggak menderita juga, guys. Gitu. Sini itu, Ya, Pak. betul. Dan dalam hal masalah apa namanya hewan, Nah, harus kalau bertanya ke yang tahu lebih binatang. Ya, betul. Itu jangan bertanya hewan ke orang yang hanya sekedar hobi. Betul, Pak. Betul-betul yang memiliki ilmu pada bidang yang Hewan. bersangkutan. Ya, Itu itu, guys.
harus konsultasi ke orang yang benar lah guys. Ya. Biar nggak salah Pak. Jangan salah. Jadi nanti ketika kita apa namanya masalah sepeda motor ya harus ke bengkel. Bengkel. Masalah satwa ke ahli satwa. Kalau sakit ya ke dokter. Tuh betul guys kayak gitu. Wah, mantap penjelasan bapak nih guys. Weh. Ini berani Pak pegang nih Pak. Berani. Ini guys, pertama kali saya lihat bapak pegang ular shading. Bener berani Pak? Berani biasa ya. Enggak loh guys. Tuh guys, ular shading guys. Soalnya banyak gini Pak, banyak yang beranggapan kalau retik ini piton biasa kalau lagi shading dipegang tuh nggak bisa gitu kan. Nih guys, terjawab lah ini. Bapak berani megang. Itu hal biasa. Ya. Kalau artinya, makanya seperti tadi saya bilang, kalau kita bertanya binatang, ya ke ahli binatang ya, yang mengerti binatang. Jangan kalau hanya pemula, mereka nggak bakalan tahu. Ya. Bakalan tahu. Malahan ngawur guys. Ngawur. Nah, Jawabannya akan ngawur. Dibilang nanti ular shading nggak bisa dipegang. Dibilang nanti binatang itu memang karakternya begitu. Ya betul. Kemudian dalam persoalannya padahal untuk membuat binatang seperti ini dia diam, dia tidak itu memerlukan proses yang panjang juga tergantung dari kita sendiri apakah kita memiliki teknik dalam hal seperti itu bisa. Ya betul itu Pak. Nggak semua ular piton tuh galak kok guys. Ini buktinya guys. Apalagi lagi shading nih. Tuh bisa pegang guys ya. Nih guys. Tidak strike sama sekali guys. Ini kelihatan di matanya. Jinak itu artinya tenang benar ada Pak. Memang dia jinak kepada yang memiliki. Ya, kemudian dia ada waktu-waktu tertentu yang bilang tadi itu kan. Misalnya waktu dia makan. Dia lihat bayangan. Kira kita kasih makan. Kira kita kasih makan. Padahal kita mau pegang sama. Mau pegang. Makanya memegang ular itu hati-hati pada waktu malam hari. Hati-hati. Malah nggak dianjurkan sebenarnya Pak ya. Jangan memegang. Misalnya kita pelihara ular ya. Kita pelihara ular sejinak apapun ular pada waktu malam hari ditaruh di atas meja kan. Kita berdiri di sampingnya itu bahaya. Ya. Apalagi dia bentuk es. Ya Pak ya. Iya. Bentuk es. Ya. Bentuk es. Sejinak apapun dia. Kemudian kita taruh karena kita merasa pencinta binatang. Ya. Kita taruh di samping kita. Kemudian kita di sampingnya dengan aktivitas yang bergerak. Itu sangat berbahaya. Dikira ngasih makan guys. Dikira mangsa atau dikira ngasih makan. Ya. Karena apa? Ular itu dia tidak memiliki penglihatan terang seperti manusia. Dia itu kabur. Dia memakai sensor inframerahnya yang ada di samping mulutnya itu. Akhirnya kita yang bergerak, yang diserang gitu. Orang yang diserang. Gitu. Nah itu. Tapi udah banyak kejadian pasti Pak. Itu banyak kejadian karena saya mempelajari binatang ini lama. Jadi ya orang tergigit ular bagi saya biasa. Iya biasa. Bukan hal yang aneh. Seperti penari penari yang kemarin digigit ular waktu pentas itu hal biasa. Biasa Pak ya. Itu semuanya itu keteledoran dari manusianya itu sendiri. Menari sama ular dalam persoalan itu bukan ularnya dia. Ya, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau ceritanya kalau dia bawa ular sendiri gitu, mungkin pelihara mungkin. Ya, kalau dia ularnya sendiri, kemudian dalam persoalan itu kan ada tekniknya. Ya, tekniknya dia gimana megangnya biar nggak digigit. Iya memang pada waktu atraksi jangan sampai ada yang tergigit kan biasanya kan mulutnya diare. Ya di plester lah. Di plester atau dijarit. Kemudian itu ya memang dalam persoalan masalah ular, berbicara masalah ular, banyak orang yang ngawur. Betul tuh. Seperti yang terjadi di Denpasar kemarin. Yang dililit nih Kak? Yang dililit. Di Kelungkung ada. Kemudian di waktu kejadian yang dililit mati itu. Oh iya tahu kan ya, ular besar tuh guys. Ular besar itu. Ya, nanti. Itu ada karena apa? Yang salah bukan ular, yang salah orangnya. Orangnya ini berani, orangnya ini sok tahu, akhirnya mengambil pekerjaan itu. Ledor lah. Ya. Nah akhirnya apa? Ular yang pada waktu ular di alam yang baru yang kita dapatkan sepanjang 3 meter. Kalau kita tidak tahu teorinya membunuh sekali guys. Lagi di alam Pak. Yang di alam. Tetapi kalau memang orang yang tahu teorinya itu tidak ada masalah.
seandainya mungkin sudah ada senior-senior saya yang juga berkecimpung di bidang ular, karena saya sudah dari tahun 1999. Itu udah lama. 99, Mas. Ya itu saya dulu yang di Pura Ulun Danu Beratan, yang di samping Pura Ulun Danu itu ada di sampingnya, di sana ada banyak satwa, itu tempat itu binatang saya yang dulu Pak di sana. Ya. Kemudian kita itu karena pengurusan baru ya akhirnya kita pindah ke rumah ini yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari Pura Ulun Danu. Oh gitu Pak. Ya. Dari saya belum lahir loh guys. Saya belum lahir. Dari tahun 99 ya. Ya. Saya lahirnya 2003 Pak. Ah, ya. Jauh saya. Oke guys, kita lanjut. Guys, ada nih cara buan boa. Ini tip dari kapan Pak? Ini kemarin ada dikasih orang. Oh dikasih Orang karena dia kan lepas. Oh lepas. Ada ular lepas. Ularnya setelah orangnya sih tidak terlalu banyak tahu ular. Oh gitu. Nah, kemudian Bapak di kontak. ya saya yang di kontak, saya lihat ini bukan biasa. Nah ini boa guys, ini boa nih cara kuan. Ini bisa dibilang agak lebih resist menaruh pelihara kayak gini guys. Karena dia tuh nggak gini dia Pak. Dia tuh gigit nggak pakai ancang-ancang dia. Ya. Langsung tat gitu. Ya. Misalnya jalan nih guys, tat tiba-tiba gitu dia. Itu ciri khas boa, makanya yang pelihara boa udah pasti ya isi aja lah gigitan. Ini cara buan Pak. Ya. Nanti kalau nanti nganu itu kalau kita melihat ular yang masih agresif itu kan sebenarnya ya ada teorinya. Tapi kalau ular yang sudah kita berikan kepada orang lain, jelas kita harus berpikir dulu, ya. Aman dah. Nih ya. Nah itu, jangan orang lain dia kayak percobaan gitu. Betul. Jadi kalau kita ngasih ke orang ya aman dulu. Baru kita kasih kan. Nah, coba. Jangan ragu-ragu dan apa. Biarin aja dia bergerak, kalau memegang ular bergerak, kemudian dia biarin. Biasanya orang itu kan salahnya ini ular bergerak, ini dicekek. Iya, dipegang itu. Dilawan lah sila. Bisa belum mandi di cepat kita sama dia lah. Juga nih, retik ya. Oh, retik ya, benar retik. Biasa dia. Sanca guys, sanca. Ini baru tangkapan ya. Oh, WC-nya Pak, tangkapan? Ya. Dapat di mana Pak? Itu orang nangkep. Huh? Kemudian dia bisa pelihara. Dibawa ke sini. Oh gitu. Nah, dibawa ke sini kita juga Ya mau nanti terima. Kalau nanti karakternya itu karakter yang memang jenis karakter yang kayak kita kasar, nggak bisa ya kita kembalikan ke alam, betul. Itu. Tapi mengembalikannya itu bukan sembarangan ya, juga. Cari tempat yang jauh dari perkampungan, yang biar dia tidak nanti kembali dijadikan biar nggak ganggu orang lagi. Ya, dan kemudian dia akan juga berisiko untuk dibunuh. ditangkap, dibunuh guys. Kita bawa ke tempat yang jauh dari perkampungan, yang memang habitatnya juga hutan dia. Ya, Pak, ya, iya. Pertama hutan, kemudian kedua daerahnya agak hangat. Nah, di sana ada habitat makanan juga. Yang misalnya ada tikus. Kalau enggak itu kasihan juga. Ya, ada susah cari makan. Ya. Nah, guys, pembahasan saya dengan Pak Nengah tentang hewan-hewan yang lebih banyak penjelasan yang ke ular guys ya. Kapan-kapan saya akan sini lagi Pak nih. Kita bahas lagi lebih dalam tentang ular. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Rumah Satwa guys. Bagi teman-teman yang melalui Google yang suka hewan, jangan lupa mampir ke tempatnya Pak Nengah ya Pak ya. Di Mini Zoo nih namanya Pak ya. Mini Zoo guys. Nah gitu. Ini alamatnya jalan apa namanya gitu? Ini Jalan Denpasar Singaraja. Nah, Denpasar Singaraja. Jadi utara Pura Ulun Danu Beratan 200 meter di kiri timur jalan. Thank you guys. Bye. Bye.